Persiapan demi persiapan pelayanan mudik Lebaran 2026 terus dilakukan Terminal Purabaya Surabaya, Jawa Timur. Pengelola terminal ini siap memberi layanan yang nyaman dan aman bagi calon penumpang mudik. Salah satu yang kini dikebut adalah antisipasi jika terjadi hujan deras berkepanjangan. Akan ada potensi genangan sesaat yang bisa mengurangi kenyamanan penumpang. Dan untuk selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Harian Surya dengan rekan Faik Nuraini. Silakan laporan Anda rekan Faik. Oke, baik, rekan Nurmah dan para tribun semuanya. Ya, Terminal Purabaya yang merupakan salah satu terminal terbesar di Indonesia Timur, memang saat ini tengah menyambut layanan arus mudik 2026. Salah satu yang menjadi perhatian atau atensi adalah bagaimana membuat calon pemudik melalui terminal ini pulang ke kampung halaman saat mudik dengan nyaman, aman. Kenyamanan ini akan diprioritaskan karena pada saat musim hujan seperti saat ini, ancaman dan potensi genangan biasanya kerap terjadi di area kedatangan dan jalur pengantar di mobil pribadi di terminal Purabaya Surabaya. Nah, salah satu yang saat ini dilakukan adalah bagaimana membuat jalur khusus, jalur pejalan kaki agar penumpang manakala terjadi hujan tidak perlu cincing-cincing, tidak perlu ngangkat pakaian, tidak perlu ngangkat celana atau bahkan harus melepas sepatu karena saat ini pedestrian sudah dibangun di Terminal Purabaya Surabaya. Nah, selain kenyamanan itu, Terminal Purabaya juga saat ini tengah berkonsentrasi bagaimana membuat nyaman calon pemudik nantinya berkait dengan keberadaan calo tiket yang saat ini biasanya mengancam atau bahkan pernah terjadi juga di Lebaran atau di liburan sebelumnya, juga menjadi perhatian khusus pengelola Terminal Purabaya Surabaya. Petugas gabungan nanti akan dikerahkan untuk mobile untuk berkeliling di setiap titik rawan, dan setiap kali ada potensi untuk terjadinya praktik calo, petugas akan sigap. Demikian juga dengan penyampaian informasi yang terbuka di setiap sudut terminal. Jadi nanti ada semacam pemberitahuan begitu di setiap sudut, mulai dari jalur kedatangan, kemudian di lobi utama sampai di shelter keberangkatan di lantai 2 Terminal Purabaya Surabaya. Nanti akan dipasang tiket resmi setiap jalur, setiap jurusan bus, baik itu ekonomi maupun non-ekonomi. Para Tribunus, memang saat ini Terminal Purabaya terus menyiapkan layanan terbaik untuk para calon pemudik. Diperkirakan puncak dari arus mudik di Terminal Purabaya akan terjadi 2 kali, yakni pada tanggal 7 jadi hari Selasa, itu diperkirakan tanggal 7 hari Selasa Min 4 dan H-1. Nah, pada tanggal 17, mohon maaf, jadi puncak arus mudik akan terjadi di 2 hari, yakni tanggal 17 dan tanggal 20, karena itu bertepatan dengan cuti bersama pada saat menjelang hari Nyepi dan cuti menjelang Lebaran. Jadi H-7 dan H-1 itu akan menjadi puncak arus mudik di Terminal Purabaya. Diperkirakan akan penumpang itu akan bisa mencapai 68.000 penumpang di arus mudik di Terminal Purabaya. Kepala Pengawas Layanan Terminal Purabaya atau Kepala Terminal Purabaya Surabaya, Ferry Sugiarto, saya wawancara, saat ini memang menjadi perhatian Terminal Purabaya adalah bagaimana membuat kenyamanan dengan membuat pedestrian dan sekaligus membuat kenyamanan para penumpang dengan memerangi calo. Ya, demikian yang bisa saya laporkan untuk para tribun semuanya. Kembali ke studio, Nurma. Kenyamanan pejalan kaki ya untuk para penumpang yang turun dari bis yang
terutama dari bis kota akan disiapkan peninggian jalur pejalan kaki ya dari penurunan bis kota sampai ke drop off mobil pribadi. Jadi diharapkan nanti kalau ada pun genangan saat musim hujan, mereka tidak akan kebasan ya sepatunya, akan tetap kering. Dan untuk di jalur kedatangan bis akap maupun AKDP juga adakan rehab ya sebelum Lebaran ini agar bisa digunakan jalur 1-2 yang dekat dengan kios ya. Jadi nggak terlalu jauh ya dari nanti untuk RAM untuk bis itu akan diperbaiki, pagar-pagar juga diatur supaya nanti jalur pejalan kakinya untuk mudah dideteksi oleh petugas kita. Jadi petugas kita akan ambil di depan untuk memberikan pelayanan. Jadi lebih nyaman. Ya, apalagi musim hujan kalau ada genangan, gak cincing-cincing, gak nyopot sepatu. Kios juga penerangan mulai kemarin sudah kami cek dan akan kita ganti untuk yang mati-mati ya lampu. Nah, di jalur-jalur yang utama. Dan untuk di lobi ruang tunggu kita akan siapkan untuk para tenaga keamanan juga untuk standby ya, untuk mengawasi kalau ada hal yang tidak diinginkan seperti adanya calo yang ini loh riwa-riwi. Baik, kita ingin tahu Pak, bagaimana calon penumpang ini diberi kenyamanan kepada sebelum pengelola terminal Purabaya. Nah, salah satunya adalah calo. Bagaimana kita bisa mengantisipasi atau bahkan memerangi calo? Untuk itu pertama kita sosialisasi harga ya, harga itu kita sosialisasikan bahwa tiket melalui media sosial, update tiap hari ya, karena di masa angkutan Lebaran ada harga yang tertentu ya, beda dari H-10, H-7 itu berbeda. Nanti di papan informasi juga kita tempelkan juga, nanti di lorong-lorong juga kita ganti. Kita ambil informasi dari pengurus bus ya masing-masing. Jadi nanti ada semua tarif bus itu tertera atau tertera di masing-masing jalur ya, nanti tertera biar tidak ada penyesatan harga tiket istilahnya itu. Dipasang gimana itu? Di setiap atau di papan informasi di ruang tunggu ada, terus di masing-masing lorong berangkatan sebelum turun monggo dilihat dulu ya harganya. Nah ini biar sebelumnya belum ada itu. Masih sudah ada tapi di tahun-tahun inilah baru kita pasang. Jadi dipasang pada penumpang yang gampang terlihat oleh penumpang. Ini untuk yang sebelum Lebaran ini kita usahakan seperti itu ya Pak. Agar tidak tersesat penumpang atau tidak tertipu oleh calo. Baik. Nah, tarif kita belum tahu ya, tarif untuk Lebaran ini belum tahu ya. Tapi minimal untuk non ekonomi kita usahakan ke PO dan nanti pangsa pasarnya. Untuk PO sesuai dengan jenis pelayanannya, yaitu mungkin patas, super eksekutif atau eksekutif ataupun luxury, sleeper itu beda-beda ya untuk harganya, tarifnya ya. Untuk kenaikannya pun bisa mulai kisaran dari 9% sampai mungkin 80%. Kami diserahkan kepada PO pelayanannya juga. Baik Pak Tribuners, inilah yang sudah disiapkan oleh terminal Purabaya. Untuk ramceknya belum kami jelaskan. Untuk ramcek dimulai dari saat ini kemarin tanggal 27 ya, ramcek di pool-pool bis pariwisata di sekitar shuttle terdekat ya. Di mana kalau di Purabaya ada misalnya bis Kalisari atau bis Jayapama atau bis tadi track ya, dicek ya, kita ke sana memastikan bahwa apabila nanti di liburan panjang dipakai itu sudah layak jalan. Terus di terminal sendiri nanti menjelang H-7 sebelumnya itu kita intensif mengadakan pemeriksaan kesehatan pengemudi maupun ramcek di terminal masing-masing. Jadi membuat para calon penumpang mudik Lebaran 2026 dibikin senyaman mungkin, aman, nyaman, selamat sampai di kampung halaman. Terima kasih Pak Ferry, selamat melayani penumpang. Siap, terima kasih Mas Baik.